Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimni al-kitab wal hikmata wa 'allimni at-ta'wil. Allahumma hdi qalbi wa tsabbit lisani. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna fathan wa fahman fil qur'anil azim wa nuran nahtadi bihi ila siratil mustaqim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bi 'ulumihi amin. Babu ma jaa'a fi syahadatil ardi wal layali wal ayyami bima 'amila 'alaiha wa fiha wa fi syahadatil mali 'ala sahibihi wa qawlihi ta'ala wa ja'at kullu nafsin ma'aha sa'ikun wa syahid. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid At-Taqwa Jatiranggon, para asatidah, para guru-guru kita yang pada kesempatan ini hadir di tengah-tengah kita, jamaah Masjid At-Taqwa yang saya hormati. Alhamdulillah, malam ini kembali kita bisa hadir di Masjid At-Taqwa dalam rangka kita menunaikan apa yang menjadi salah satu kewajiban bagi kita seorang muslim, yaitu menunaikan kewajiban salat fardu maghrib yang kita kerjakan dengan berjamaah, dan kita lanjutkan dengan menunaikan kewajiban berikutnya, yaitu thalabul ilmi, menuntut ilmu, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap orang muslim. Kita ta'lim, mempelajari ilmu agamanya Allah subhanahu wa ta'ala, dengan harapan Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kita orang-orang yang paham di dalam agama kita, sehingga kita termasuk orang-orang yang disabdakan oleh baginda Rasulullah, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa orang yang dikehendaki oleh Allah padanya kebaikan, yufaqihu fiddin, maka Allah Ta'ala akan berikan paham kepadanya di dalam agama. Jamaah sekalian yang saya hormati, marilah sama-sama kita perhatikan kepada pelajaran yang akan sama-sama kita pelajari malam ini. Malam ini kita akan membahas tentang apa-apa saja yang menjadi saksi terhadap segala amal perbuatan yang kita lakukan selama kita hidup di alam dunia. Jadi malam ini kita akan membahas tentang apa-apa saja yang menjadi saksi terhadap segala amal perbuatan yang kita lakukan selama kita hidup di alam dunia. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bi 'ulumihi amin. Babu ma jaa'a fi syahadatil ardi wal layali wal ayyami bima 'amila 'alaiha wa fiha. Kita malam ini akan membahas bab tentang apa-apa yang menjadi saksi terhadap segala apa yang kita kerjakan. Yang pertama, fi syahadatil ardi, bumi akan menjadi saksi terhadap segala apa yang kita kerjakan selama hidup di dunia, yang kita kerjakan di atas permukaan bumi ini. Wal layali wal ayyami, kemudian malam dan siang juga akan menjadi saksi terhadap segala apa yang telah kita kerjakan. Kalau kita melakukan suatu perbuatan di malam hari, maka malam itu akan menjadi saksinya terhadap segala apa yang kita kerjakan di malam tersebut. Begitu pula siang, dia juga akan menjadi saksi terhadap segala apa yang kita kerjakan di siang hari tersebut.
Wa fi syahadatil mali ala sahibihi. Pada bab ini juga diterangkan tentang persaksian harta ala sahibihi, atas pemiliknya. Entahkah itu harta yang ada pada kita itu banyak, ataupun harta yang ada pada kita itu sedikit. Pokoknya harta yang ada pada kita itu juga akan menjadi saksi. Kemudian wa fi qaulihi ta'ala, dan tentang firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa syahid. Wa ja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa syahid. Surat Qaf ayat 21. Ayat ini patut menjadi bahan renungan bagi kita semua, dengan harapan kalau kita bisa merenungkan ayat ini, insya Allah di dalam kehidupan kita di alam dunia ini, kita akan senantiasa berhati-hati di dalam berbuat. Kita akan senantiasa berhati-hati di dalam berbuat selama kita hidup di alam dunia. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Qaf ayat 21. Waja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa syahid. Waja'at kullu nafsin, dan akan datang setiap diri, setiap kita nanti akan datang pada hari kiamat. Yang pertama, ma'aha sa'iqun, bersama kita sa'iqun. Yang pertama tuh ada malaikat yang akan menggiring kita ke padang mahsyar. Setiap diri akan datang pada hari kiamat bersamanya yang pertama sa'iqun, ay malakun yasuquha ilal mahsyar. Bersamanya ada malaikat yang akan menggiring dia ke padang mahsyar, sehingga tidak ada satupun manusia, dari manusia yang pertama sampai manusia yang terakhir, yang enggak berkumpul di padang mahsyar. Enggak ada yang kelewat. Beda Pak kalau bukan di akhirat nanti. Seperti pemerintah, target pemerintah seluruh rakyat Indonesia ini dalam kondisi seperti ini bisa divaksin, gitu kan ya. Seluruh rakyat Indonesia dalam kondisi situasi wabah ini diharapkan semuanya bisa divaksin. Tapi ada yang kelewat gak? Ada yang kelewat gak? Banyak gitu ya, banyak yang kelewat. Ada yang ngumpat, ada yang nggak mau datang, ada yang alasan sakit nggak boleh divaksin, kan gitu ya. Tapi mengenai manusia nanti akan dihadirkan, akan dikumpulkan di padang mahsyar, satu pun nggak akan bakal ada yang kelewat. Kenapa? Yang pertama, waja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqun, itu yang pertama. Akan datang setiap diri pada hari kiamat nanti ma'aha sa'iqun, bersama setiap diri tersebut yang pertama ada malaikat yang akan menggiring, ay malakun yasuquha ilal mahsyari. Ada malaikat yang akan menggiring dia ke padang mahsyar. Yang kedua, wasyahid, ada malaikat yang menjadi saksi terhadap segala amal perbuatan yang dia kerjakan selama hidup di dunia. Aywa malakun yashhadu 'alaiha walaha. Aywa malakun yashhadu 'alaiha aulaha. Yang kedua, ada malaikat yang akan menjadi saksi terhadap segala apa yang telah diperbuat oleh manusia selama hidup di dunia. Kita sudah berapa lama Pak diberikan kesempatan hidup di alam dunia? Itu semua amal perbuatan yang kita saksikan, yang kita kerjakan selama hidup di dunia, itu ada saksinya tuh, para malaikat. Itu yang pertama saksinya. Dari mulai usia baligh yang akan disaksikan terhadap segala amal yang kita perbuat dari mulai usia kita baligh.
Kalau yang sebelum baligh mah belum ada catatannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, rufi'al qalamu an salasin, diangkat kolam dari 3 orang. Jadi kolam ini nggak mencatat terhadap apa yang diperbuat oleh 3 orang ini. Rufi'al qalamu an salasin, diangkat kolam dari 3 orang ini. Yang pertama, anis sobiyyi hatta yahtalima, dari anak kecil hatta yahtalima, hingga dia baligh. Tuh anak-anak kecil kita Pak, dia nggak sholat, bulan Ramadan dia nggak puasa, atau yang namanya anak kecil ada pohon buah orang dia main ambil aja, kan gitu ya. Belum ada catatannya itu, kolam belum mencatat. Hatta yahtalima, sampai dia baligh. Kalau dia sudah baligh, nah baru dari situ tuh mulainya kolam akan mencatat tuh. Kalau dia nggak sholat salah satu daripada sholat yang fardu, sholat 5 waktu, ada catatannya. Bulan Ramadan dia nggak puasa, ada catatannya. Dia mencuri, ada catatannya. Kalau anak kecil tadi, apa yang dia lakukan? Kolam belum mencatat. Itu yang pertama, anis sabiyyi hatta yahtalima. Yang kedua, wa anil majnuni hatta yaqila, dari orang gila sampai dia normal akalnya. Itu apa yang dilakukan oleh orang gila, nggak ada catatannya Pak. Kolam nggak mencatat, sehingga nanti di akhirat nggak ada pertanggungjawabannya. Sama seperti yang dilakukan oleh anak kecil tadi, nggak ada pertanggungjawaban nanti di akhirat sebelum dia usia balik tadi. Yang kedua, wa anil majnuni hatta yaqila, dari orang gila sampai dia berakal. Yang ketiga, wa anin naimi hatta yastayqidha, dari orang yang tidur sampai dia bangun. Kalau sengaja Pak kita mengakhirkan sholat dari waktunya, dosa enggak Pak? Zuhur kita akhirkan waktunya sampai masuk waktu asar belum sholat, sengaja, dosa enggak? Dosa. Tapi kalau kita seumpamanya ketiduran sampai kebangun kesiangan, kelewat waktunya, selama ketidurannya tersebut termasuk perkara yang dapat udzur syar'i, bukan karena begadang nih semalaman. Ya, orang malam tahun baruan kemarin tuh, karena dia begadang nunggu yang ditunggu-tunggu apa tuh malam tahun baru, jam 00 ya, yang ditunggu-tunggu jam 00, begadang dia, kan gitu. Akhirnya kesiangan. Atau yang ditunggu-tunggu pertandingan bola jam 2 malam, apalagi final Piala Dunia, ditunggu-tunggu jam 2 malam, selesai jam 3 atau setengah 4 sebelum subuh, tidur kesiangan, dosa itu mah, tidak ada udzur syar'i. Tapi kalau seandainya dia semalaman hampir nggak bisa tidur karena mungkin kurang sehat, atau dia nungguin jagain saudaranya yang lagi sakit, dia nggak tidur semalaman, lantas menjelang subuh lalu dia bisa tidur sampai kelewat waktunya, itu wa anin naimi hatta yastayqidha, belum ada catatannya sampai dia bangun. Kalau dia sudah bangun, dia kerjain nggak tuh salatnya? Kalau dia kerjain, maka dia tidak berdosa. Kalau dia anggap lewat, sudah lewat waktunya, dia nggak kerjain, nggak diqodho, maka ada catatan dosanya. Begitu. Tuh, dari mulai usia baligh lah, segala apa yang kita perbuat itu ada saksinya tuh, wasyahid, malaikat. Itu yang pertama, yang akan menjadi saksi amal-amal terhadap segala amal yang kita perbuat selama hidup di dunia. Selanjutnya yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
hadhil ayata yauma idin tuhaddisu akhbaraha. Kata sahabat Abu Hurairah di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadhil ayata. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini. Apa yang dimaksud ayat ini? Yaitu yauma idin tuhaddisu akhbaraha. Yauma idin, pada hari itu, pada hari kiamat nanti, tuhaddisu akhbaraha, bumi akan menghabarkan, menceritakan tentang kabarnya. Ini surat apa Pak? Adanya di surat apa ini? Yauma idin tuhaddisu akhbaraha. Surat apa? Az-Zalzalah. Iya. Nah, setelah Rasulullah membaca ayat tadi tuh, yauma idin tuhaddisu akhbaraha, pada hari itu, pada hari kiamat nanti, bumi akan menceritakan kabarnya. Lantas Rasulullah bersabda, apa kata Rasulullah? Atadruna akhbaraha, tahukah kamu sekalian kabarnya itu? Apa itu kabarnya? Kata Rasul begitu. Ya, atadruna akhbaraha, tahukah kamu sekalian akhbaraha, akan kabarnya? Apa itu kabarnya? Apa kata para sahabat? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Kata para sahabat, Allah dan Rasulnya a'lamu, itu yang lebih mengetahui. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Qala akhbaruha an tashhada ala kulli abdin wa amatin bima amila ala dhahriha, taqulu amila kada wa kada fi yaumi kada wa kada. Qala fahadhi akhbaruha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhbaruha an tashhada ala kulli abdin wa amatin bima amila ala dhahriha. Kata Rasulullah, kabarnya itu yang akan diceritakan oleh bumi tentang kabarnya adalah bahwa bumi itu antashhada ala kulli abdin wa amatin, bahwasanya bumi itu akan menjadi saksi, bumi itu akan menjadi saksi bima amila ala dhahriha, dengan apa yang dikerjakan oleh seorang hamba di atas permukaan bumi. Jadi kan kita sekarang tinggal di permukaan bumi Pak. Semua kita tinggal di atas permukaan bumi. Di atas permukaan bumi inilah kita berbuat. Selama kita hidup di atas permukaan bumi inilah kita berbuat. Kita melakukan perbuatan. Ada kalanya yang kita lakukan perbuatan tersebut adalah perbuatan-perbuatan kebaikan. Ada kalanya yang kita perbuat tersebut adalah perbuatan-perbuatan keburukan. Tuh, selama kita hidup, kita melakukan perbuatan di alam dunia, di atas permukaan bumi ini. Nah, bumi yang kedua nih, bumi akan menjadi saksi terhadap segala apa yang kita perbuat di atas permukaan bumi ini. Bumi itu akan berkata begini, taqulu amila kada wa kada fi yaumi kada wa kada. Bumi itu akan berkata, si fulan telah berbuat anu-anu pada hari anu-anu. Tuh Pak, terangin ya, si fulan telah berbuat anu-anu di hari anu-anu, semuanya jelas. Tuh, sekarang kita Pak duduk nih malam ini di Masjid At-Taqwa, kita ngaji, bumi nanti akan menjadi saksi dengan apa yang kita perbuat di malam ini. Si fulan di malam Kamis ini, malam Rabu ini, tanggal sekian, hadir di Masjid At-Taqwa, hadir majlis taklim di Masjid At-Taqwa, ngaji. Tuh, bumi akan menjadi saksi Pak. Bahagia Pak. Tentunya kita bahagia kalau persaksian
persaksiannya seperti itu. Tuh, harinya jelas. Pada hari anu, di tempat anu, semuanya jelas Pak persaksian tuh. Bumi akan menjadi saksi tuh terhadap segala apa yang diperbuat oleh seorang hamba di atas permukaan bumi tersebut. Nah, kalau begitu berarti kita harus hati-hati Pak. Ya, jangan sembarang berbuat. Jangan kira kita berbuat keburukan nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu ini, gitu kan ya? Nggak ada yang ngelihat ini, saya berbuat anu. Lah ini bumi ini akan menjadi saksi. Bumi ini akan menjadi saksi, kata bumi, si fulan telah berbuat anu-anu, gitu ya. Di hari anu-anu, tempatnya juga jelas, gitu. Dari karena itu, kata Rasulullah, qala fahadi akhbarha. Rasul bersabda, inilah kabar yang akan diceritakan oleh bumi. Nah, dari karena itu, sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu yaqulu. Sahabat Abdullah bin Amr Al-As radhiyallahu anhu beliau mengucap, man sajada fi mawdi'in inda hajarin aw madarin syahida lahu yaumal qiyamati indallah. Kata sahabat Abdullah bin Amr Al-As, man sajada fi mawdi'in, siapa orang yang sujud di suatu tempat, kayak malam ini kita sujud nih di Masjid At-Taqwa ini, kita duduk ngaji di Masjid At-Taqwa ini. Man sajada fi mawdi'in, siapa orang yang sujud di suatu tempat, indah hajarin, baik tempat tersebut ada tempat yang berbatu, di permukaan yang berbatu, au madarin, atau tempat tersebut berupa tanah liat yang keras, syahidalahu yaumal qiyamati indallah, maka tempat tersebut nanti akan menjadi saksi baginya pada hari kiamat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh makanya Pak, para ulama mensunnahkan kita Pak, mensunnahkan kalau kita sholat sunnah setelah sholat fardu hendaknya pindah tempat. Ya, kalau kita sholat sunnah, mau sholat sunnah, baik sebelum sholat fardu ataupun setelah sholat fardu, hendaknya kita pindah tempat dari tempat kita tadi sholat fardu. Ya, kalau tadi kita sholat fardu di sini, sholat sunnahnya kita pindah ke sono, gitu ya. Tuh, pindah atau ke sono. Kenapa? Karena setiap tempat yang kita sujud di situ, itu nanti syahidalahu yaumal qiyamati indallah. Tempat tersebut akan menjadi saksi baginya pada hari kiamat indallahi, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh Pak, jadi kita semakin banyak saksi nanti Pak, saksi kebaikan. Jadi sekali lagi makanya para ulama mensunnahkan, menganjurkan kita kalau kita sholat sunnah hendaknya pindah tempat dari tempat sholat fardu kita, gitu ya. Kita bergeser dari tempat yang tadi kita sholat fardu di situ, kita geser ke tempat yang lainnya untuk kita sholat sunnah di situ. Kenapa? Karena kata sahabat Abdullah bin Amr Al-As, man sajada fi mawdi'in inda hajarin aw madarin syahida lahu yaumal qiyamati indallahi ta'ala. Siapa orang yang sujud di suatu tempat, baik tempat tersebut adalah tempat yang berbatu, berupa batu keras ataupun berupa tanah liat yang keras, syahidalahu yaumal qiyamati indallah, maka dia nanti akan menjadi saksi baginya pada hari kiamat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh. Selanjutnya apalagi Pak yang menjadi saksi amal-amal kita? Selanjutnya semua anggota badan kita. Semua anggota badan kita akan menjadi saksi pada hari kiamat nanti terhadap segala apa yang kita
perbuat. Di surat Yasin tuh Pak, kita hafal surat Yasin. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim, pada hari ini kami kunci mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim, dan berbicaralah kepada kami tangan-tangan mereka. Wa tashhadu arjuluhum, dan menjadi saksi kaki-kaki mereka. Tangan berbicara, kaki menjadi saksi. Menjadi saksi atas apa Pak? Bima kanu yaksibun, dengan apa yang mereka kerjakan. Tuh. Dalam ayat lain Allah juga berfirman, yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Selanjutnya pada ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, yauma tashhadu alaihim alsinatuhum, pada hari nanti akan menjadi saksi atas mereka alsinatuhum, lidah mereka, wa aydihim, dan tangan mereka, wa arjuluhum, dan kaki mereka, bima kanu ya'malun, dengan apa yang mereka kerjakan. Sampai kulit badan kita ini pun menjadi saksi atas perbuatan kita. Sehingga nanti manusia di akhirat, di padang mahsyar kaget, kok kulit ini dia bersaksi atas perbuatan kita, dia berbicara. Sehingga itu diterangkan di dalam Al-Quran, mereka berkata, wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina, qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kulla syai'in. Wa qalu li juludihim, mereka berkata kepada kulit mereka. Apa kata mereka kepada kulit mereka? Lima syahidtum alaina, kenapa kamu menjadi saksi atas kami? Begitu. Ini di dunia si kulit nggak berbicara. Tangan berbicara nggak Pak? Nggak berbicara. Kan gitu ya? Kaki nggak berbicara, kulit nggak berbicara. Yang berbicara di dunia apa Pak? Mulut kita, lidah kita. Tuh di dunia tuh yang berbicara mulut. Tapi di akhirat semua anggota badan kita dia akan berbicara. Tangan tadi berbicara, wa tukallimuna aydihim. Kaki juga akan berbicara dalam rangka bersaksi, menjadi saksi atas perbuatan kita. Wa tashhadu arjuluhum. Tuh. Ya. Kulit kita juga nanti akan berbicara. Sehingga nanti manusia kaget. Kok kulit ini menjadi saksi atas perbuatan kita? Sehingga mereka berkata, wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina. Mereka berkata kepada kulit mereka, lima syahidtum alaina, kenapa kamu sekalian menjadi saksi atas kami? Tuh, apa jawab kulit tersebut? Qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kulla syai'in. Kulit itu menjawab, antaqana Allahu alladhi antaqa kulla syai'in, yang membuat kami bisa berbicara, lalu kami menjadi saksi atas perbuatan kamu sekalian. Itu adalah alladzi antaqa kulla syai'. Antaqana Allahu alladzi antaqa kulla syai', kata kulit tersebut. Yang membuat kami bisa berbicara adalah Allah yang telah bisa membuat bicara segala sesuatu. Di dunia yang Allah bisa buat bicara kan ini lidah, mulut kita nih. Tapi di akhirat nanti Allah akan bisa buat bicara. Bahkan lidah mah dikunci, mulut mah dikunci itu. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Yang Allah kemudian
Jadikan bisa buat bicara, tangan bisa bicara, kaki bisa bicara, sampai kulit. Nanti ketika orang itu terkaget-kaget, dia tanya, wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina, mereka berkata kepada kulit mereka, kenapa kamu menjadi saksi atas kami? Kulit itu menjawab, qalu antaqanallahu alladzi antaqa kulla syai'. Yang membuat kami bisa bicara adalah Allah yang telah bisa membuat bicara segala sesuatu. Jadi kita mau lepas bagaimana, Pak? Kita mau menyembunyikan amal-amal kita di mana kira-kira? Tidak ada satupun manusia yang bisa bersembunyi terhadap segala apa yang mereka kerjakan daripada saksi. Enggak bisa bersembunyi. Kalau begitu, Pak, ayat-ayat dan hadis yang diterangkan oleh baginda Rasulullah itu hendaknya menjadi apa, Pak? Untuk menyadarkan kita bahwasanya kita ini jangan pernah ada anggapan di dalam diri kita nggak ada yang melihat, nggak ada saksi, nggak ada yang tahu terhadap perbuatan kita. Nanti di akhirat nanti baru akan kaget. Yang selanjutnya apalagi, Pak? Yang akan menjadi saksi amal perbuatan kita, kitab catatan amal. Kitab catatan amal itu akan menjadi saksi, karena tidak ada satupun dari yang kita perbuat melainkan apa? Ada catatannya. Yang kita ucapkan tidak ada satupun yang terlontar dari lidah kita, dari mulut kita, melainkan ada malaikat di samping kita yang akan mencatatnya. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Oh, kita kan kenal tuh malaikat raqib atid. Kenal nggak, Pak, malaikat raqib atid? Kalau kata balik, kenal di mana? Kapan kenalannya gitu ya? Ya. Artinya kita tahu tuh nama malaikat raqib atid, karena kita sudah pelajari ya di kitab tauhid itu kan, di kitab akidah. Nah, kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran tuh, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah terlontar dari suatu ucapan pun illa ladaihi raqibun atid, melainkan di dekatnya ada raqib atid. Tuh, malaikat ini yang selalu berada di dekat kita, Pak. Malaikat ini yang selalu berada di samping kita, sehingga tidak ada satupun yang terlontar dari lidah kita. Tidak ada satupun yang kita perbuat melainkan illa ladaihi raqibun atid, kata Allah. Di dekatnya ada raqib atid. Ada kemudian di apa, Pak? Dicatat itu di dalam kitab catatan amal. Kata Allah di dalam Al-Quran, iqra kitabaka kafa binafsikal yawma alaika hasiba. Iqra kitabaka, bacalah kitab catatan amalmu. Kafa binafsikal yawma alaika hasiba, cukuplah bagi kamu pada hari ini kitab catatan amal itu menjadi penghisab bagi diri kamu. Kayak dulu, Pak, kita zaman dulu kalau sekolah tuh kalau rapot zaman dulu kan kalau 5 ke bawah kan merah tuh ya, tintanya merah. Sekarang aja nggak ada rapot yang begitu ya, Pak ya. Sehingga sekarang kadang-kadang nilai mesti dipaksakan sesuai dengan KKM. Walaupun anak itu kemampuannya jauh di bawah KKM, tapi harus sesuai dengan KKM. Ya kan gitu ya. Nih orang guru gitu, Pak Guru nih. Ya. Karena saya juga guru di kelas. Dulu kita nih zaman kita masih ngalamin kan, kalau rapot ya di bawah 5 ke bawah apa? Tintanya merah. 6 kosono baru dah. Bukan merah, biru atau hitam. Kalau seandainya, Pak, kita ngambil rapot anak kita, begitu kita lihat oleh guru tuh diserahkan rapot anak kita kepada kita.
Guru belum ngomong apa-apa tentang anak kita naik kelas atau tidaknya itu. Guru belum ngasih tahu anak kita naik kelas atau tidaknya. Kita langsung lihat rapot anak kita merah mulu, kira-kira bagaimana? Oh, kita udah bisa apa itu? Bisa menduga anak kita nggak bakal naik. Kenapa? Rapotnya merah mulu. Tuh. Di akhirat kata Allah, "Iqra kitabaka kama binafsikal yauma 'alaika hasibah." Iqra kitabaka, baca kitab catatan amal kamu. Kafa binafsikal yauma 'alaika hasibah. Cukuplah bagimu kitab catatan amal tersebut akan menjadi penghisab bagi kamu sekalian. Sehingga orang-orang kafir, Pak, orang-orang yang mereka tidak percaya tuh bahwasanya amal-amal mereka itu dicatat, ketika diperlihatkan oleh Allah kitab catatan amal, mereka kaget. Apa kata mereka di dalam Al-Quran? Ya, wa qalu ma li hadzal kitabi la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadiran wala yadhlimu rabbuka ahada. Wa qalu ma li hadzal kitab, mereka berkata, ma li hadzal kitab, kitab apa ini? La yughadiru shaghiratan wala kabiratan, kitab tersebut tidak meninggalkan baik yang besar maupun yang kecil. La yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha, kitab tersebut tidak meninggalkan baik yang kecil maupun yang besar, illa ahsaha, melainkan semuanya tertulis. Kita malam ini hadir di Masjid At-Taqwa ngaji tuh. Dari mulai tadi kita sholat maghrib berjamaah sampai sekarang kita masih duduk di masjid ini untuk taklim, menuntut ilmu, thalabul ilmi, kita ngaji sampai kemudian nanti kita isya, sholat isya berjamaah, kemudian kita baru pulang. Itu illa ahsaha. Ya, la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kitab tersebut tidak meninggalkan baik yang kecil maupun yang besar, illa ahsaha, melainkan semuanya tertulis. Wa wajadu ma amilu hadiran, mereka mendapati segala apa yang mereka telah kerjakan waktu hidup di dunia, hadiran, hadir di situ, Pak, ada semuanya. Ya, lengkap, Pak, harinya, tempatnya, tanggalnya, jamnya, lengkap semua dengan apa yang dia perbuat. Wa wajadu ma amilu hadiran, mereka mendapati segala apa yang mereka telah kerjakan hadiran, hadir, ada di situ. Wala yadlimu rabbuka ahada, dan Tuhanmu tidak menzalimi seorang pun. Nah, ini sudah banyak rupanya ayat ataupun hadis Rasulullah yang menerangkan tentang itu. Padahal satu juga sebetulnya sudah cukup bagi kita ayat. Untuk apa? Membuat diri kita ini semakin apa? Waspada diri, ya. Untuk membuat diri kita semakin waspada, hati-hati di dalam berbuat. Dan hendaknya ayat-ayat dan hadis-hadis yang saya sampaikan tadi ini menanamkan rasa takut kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, sekaligus menanamkan sifat muraqabah. Kita merasa diri kita senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan terhadap segala apa yang kita perbuat. Nah, ini mungkin bisa dijadikan renungan juga pada kesempatan pengajian malam ini, karena kita kebetulan sudah berganti tahun, ya. Sudah berganti tahun, baru 3 hari kemarin tahun yang lalu telah meninggalkan kita, tahun 2021. Sekarang kita sudah masuk ke tahun yang baru, tahun 2022, dengan harapan kita manfaatin untuk muhasabah, ya. Muhasabah, kita menghisab diri kita sebelum nanti di akhirat kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata sahabat Umar ibn Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu a'malakum qabla an tuzanu. Hisab dirimu sebelum nanti kamu dihisab oleh Allah ta'ala pada hari kiamat. Wazinu a'malakum, dan timbang amalmu sebelum nanti di akhirat amal-amalmu ditimbang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada malam ini